amalan-amalan yang menyelamatkan orang dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit, sesungguhnya mayit itu, idza wudi'a fi qabrihi, kalau dia ditaruh di kuburannya, dia mendengar suara sandal orang-orang ketika pulang, meninggalkan dia sendirian. Kalau dia orang beriman dan beramal soleh ya, maka sekarang akan dibahas amalan soleh yang akan menyelamatkan dia. Maka sholat akan berada di kepalanya. Puasa ada di kanannya. Zakat ada di kirinya. Amal-amal kebajikan seperti sedekah, berbuat baik, membantu orang lain, itu ada di kakinya. Maka kemudian orang ini didatengin dari arah kepala untuk disiksa, untuk diadab. Maka sholat akan pasang badan mengatakan, ma qibali madkhal, nggak bisa engkau masuk dari arah kamu. Orang ini jaga sholat. Kalau dari arah kanannya, maka puasa akan menjaga dia. Mengatakan ma qibali madkhal, nggak bisa engkau masuk dari arah kanan, nggak bisa. Mau masuk dari arah kiri, maka zakat pasang badan untuk menyelamatkan orang ini. Kemudian ketika dari arah kakinya dia datang, maka disinilah kebajikan-kebajikan yang dia lakukan, menolong, membantu orang lain, bersedekah, akan pasang badan mengatakan, ma qibali madkhal, nggak bisa engkau menyiksa aku. Nggak ada tempat masuk dari arah. Jadi bagaimana dia benar-benar dijaga. Sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan membantu orang lain. Fayuqalu lahu jlis. Maka dikatakan kepada dia, duduklah engkau. Maka dia duduk. Di alam yang berbeda. Sendirian. Tapi ada yang mendampingi dan menemani. Apa? Amal. Ketika dia duduk, digambarkan matahari akan tenggelam. Maka ditanya orang ini, apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Apa kesaksianmu atas dia? Ketika ditanya, dia nggak terlalu fokus dengan pertanyaan. Karena dia melihat matahari mau terbenam. Dia belum sholat. Dia mengatakan, da'uni hatta usolli. Tolong biarkan aku sholat dulu. Aku mau sholat dulu, kata dia. Fayaquluna innaka astaghfar. Engkau akan sholat. Engkau akan sholat. Jawab dulu pertanyaan kami. Ara'aita hadzal rajul alladhi kana qibalakum ma taqulu fihi? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu? Apa kesaksianmu atas dia? Fayaqul Muhammad. Maksudmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu Rasulullah. Ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Wa annahu jaa'a bil haqqi min indillah. Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, ala dzalika hayyit, ya engkau hidup di atas kesaksian itu. Wa ala dzalika mitta, di atas kesaksian itu engkau mati. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan insyaallah engkau akan dibangkitkan di atas kesaksianmu. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Tahu-tahu dia sedang di alam itu, ada pintu yang dibuka. Pintu itu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha. Itu engkau lihat tuh, itu tempatmu di surga. Itu kesenangan yang Allah sediakan buat engkau. Maka dia semakin gembira, semakin bahagia. Lalu dibukakan pintu ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka. Ini tempatmu. Dan ini yang disediakan buat engkau di neraka. Kalau engkau durhaka kepada Allah. Kalau engkau berbuat maksiat. Maka dia semakin gembira ketika tahu dia selamat dari azab Allah. Thumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dhira'an. Kemudian kuburannya diluaskan sepanjang 70 hasta.
Kuburan yang gelap, Allah terangin. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Adapun ruhnya akan diletakkan di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Yang bergelantungan, yang terbang di pohon-pohon surga. Itulah firman Allah. Yang tadi kita baca artinya di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah.